Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Hari ini saya mengawali kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dengan menyanyikan sebuah rap pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Nah, saudaraku, itulah sebuah syair dari pujian tentang bagaimana kita dan betapa pentingnya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, ini adalah sebuah hal yang mengingatkan kita, mengajak kita kembali. Mungkin di dalam kehidupan kita selama ini kita lebih banyak mewarnai kehidupan kita dengan keluhan, sungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita menuduh Tuhan seolah-olah tidak mengasihi kita, tidak peduli kepada kita di dalam hidup ini. Nah, saudaraku, mari kita merenungkan firman Tuhan supaya kita keluar dan mengalami perubahan, kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, kami siap merenungkan firman-Mu, menerima berkat-berkat-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 107 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagi setiap kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Seperti saya tadi mengawali dengan menyanyikan sebuah pujian, maka itu adalah kebenaran firman Tuhan di sini yang dicatat oleh Tuhan di Mazmur 107 ini. Saudaraku, mari kita melihat apa alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Nah, ini menjadi judul dari khotbah saya. Mengapa kita harus mengucap syukur? Apa alasannya? Kok kita harus bersyukur? Bukankah kita harus menjalani hidup ini? Ya, jalani saja hidup ini. Pokoknya apa yang harus kita kerjakan, kerjakan. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, saudaraku, tahukah kita bahwa mengucap syukur itu sangat penting? Di dalam Alkitab ada sekitar 180-an kata-kata yang menyatakan bersyukur, syukur. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu, saya ingin membawa kita kepada poin yang pertama. Mengapa kita harus bersyukur? Saya bacakan ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan, ucapan syukur itu adalah perintah Allah. Itu adalah kehendak Allah. Kebenaran firman Tuhan ini menyampaikan kepada setiap kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah itu artinya kita diminta, kita diperintahkan untuk menyatakan, menaikkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan Allah. Ini hal yang pertama. Kita harus mengucap syukur karena itu adalah firman Tuhan, perintah Allah kepada setiap kita. Nah, kalau kita mengikuti taat kepada firman Tuhan, itu artinya kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Nah, mari kita lihat
Kebenaran firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Yohanes 14 ayat 15 dan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah saudaraku, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah, kepada Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka itu wujud pertanda kita mengasihi Allah. Semakin kita terus bersyukur senantiasa dalam segala hal, maka kasih itu akan terus bekerja dan bertambah di dalam kehidupan kita. Itulah yang memampukan kita mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, menerima keadaan dan tetap bersyukur kepada Tuhan Allah. Amin saudaraku. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan di ayat yang sama dikatakan tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Sebab Ia baik. Saudaraku, nanti kita renungkan, baca kembali di rumah ayat ini secara penuh. Ayat 1 sampai 43. Di sana kita bisa melihat kebaikan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah, keajaiban yang dinyatakan Allah kepada manusia, kepada umatnya. Di mana kita seringkali jauh daripada Tuhan, menolak mendengarkan firman Tuhan. Kita melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan dan itu tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita tidak menghormati Allah dalam hidup ini. Tetapi Allah tetap menyatakan kebaikannya. Jadi Allah itu yang kita sembah di dalam Kristus adalah Tuhan Allah yang baik dan sangat baik. Amin. Yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang sama, saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan saudaraku, Tuhan Allah adalah pribadi yang setia. Kasih setianya, kesetiaan yang didasarkan kasih. Kasih yang terus-menerus tanpa henti dikerjakan dan ada di dalam diri Allah. Itu adalah natur Allah. Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia adalah Tuhan Allah yang kasih setianya kekal sampai selamanya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Seringkali kita tidak setia. Kita lihat di Alkitab, bangsa Israel, dan mungkin sampai sekarang juga kita melihat masih banyak hal-hal yang kita lakukan di mana kita tidak setia kepada Allah. Tetapi firman-Nya di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan betapa beruntungnya kita memiliki Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Kristus. Allah yang setia walaupun kita seringkali tidak setia. Mari saudaraku, ini membangkitkan rasa syukur kita. Ini membangkitkan di dalam diri kita hati, tekad untuk belajar dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Amin. Yang keempat, saya akan bacakan di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua dan ketiga berkata demikian. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Perhatikan, dikatakan di sini, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Tuhan mengingatkan kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Allah. Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Kita yang seharusnya masuk menuju kepada kematian yang kekal di neraka. Tetapi karena kasih setia Allah, karena kebaikan Allah, karena anugerahnya yang luar biasa, yang tidak terhitung, yang tidak bisa kita bayangkan dan bahkan tidak bisa diukur dengan apapun, Tuhan mewujudkan dan menyatakan itu bagi setiap kita. Yesus Kristus rela mati dan dibangkitkan bagi kita untuk penebusan dosa-dosa kita. Dan bahkan sampai sekarang terus berkarya untuk menjaga, melindungi, dan terus mengingatkan kita supaya ketika kita jauh daripada Tuhan, memberontak dan tidak lagi bersyukur kepada Tuhan, Dia tetap terbuka untuk menerima kita. Saudaraku,
Ini adalah alasan-alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Seharusnya alasan-alasan ini menjadi sesuatu yang hari ini sungguh mengubahkan hidup kita, sungguh membawa kita menjadi orang-orang yang tidak lagi mengeluh, yang tidak lagi menyalahkan keadaan bersugut-sugut, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Hari ini Tuhan mengubah paradigma kita untuk melihat betapa kita seharusnya, selayaknya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, hari ini tumbuh kembangkanlah hati yang mengucap syukur itu di dalam diri kami. Kami mau menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu menyatakan syukur, karena kami tidak bisa menghitung betapa banyaknya kebaikan, kasih setiamu, kemurahanmu, anugerahmu yang kau limpahkan pada kami semua. Bahkan sampai saat ini engkau masih memberikan kami hidup, itu adalah karena kasih-Mu. Selayaknya kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Sempurnakan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, kita akan jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.